Yes. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, tapi biarlah kuasa Tuhan yang melingkupi kita, itu yang membawa kita untuk lebih rindu lagi dan kehadiran Tuhan. Terima kasih. Kita akan tutup masuk dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh bertemu bersama dengan teman-teman kami tempat ini, untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Bapa, kami mau serahkan hati kami mau serahkan kehidupan kami sore hari ini, dan hari-hari selanjutnya dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyukakan hati-Mu dengan puji-pujian kami. Kami mau terima firman-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Tuhan, jamah hati kami, cangkul hati kami, lembutkan hati kami Bapa, agar kami boleh menjadi ladang yang terbuka, ladang yang lembut untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami suratan yang terbuka untuk sekeliling kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami belum hadir di tempat ini. Engkau yang menilik mereka, Engkau yang menghantar mereka sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kebaktian kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan kemenangan dari-Mu, kami boleh merasakan kami sukacita-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kami sembah, kami puja sebagai Raja Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah sebagai Raja.
dalamlah kita hadirat-Mu. Kami mau memenuhi hadirat-Mu dengan puji-pujian kami, Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami. Yesus Tuhan adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, ya Tuhan. Sembah
kasih kalau kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih merasakan kuasa-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu atas kami, Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh membalas kasih-Mu dengan puji-pujian Kami. Layakkan kami untuk masih lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Bertatakan hati kami Tuhan, bertatakan hati kami. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau Bapa. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ora matakan lama-lama ya syukur lama-lama. Ora matakan lama-lama ya syukur lama-lama. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Kami mau memuji Kau lebih-lebih lagi Tuhan. Kuasai hati kami, berikan kami roh sukacita-Mu Bapa. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang mau memberkati Tuhan dengan puji-pujian, katakan kita sama-sama amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Allah kita. Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Aman berlindung dalam
Allah yang benar-benar hebat buat kita. Amin. Dalam Dia kita juga akan tenang. Apapun persoalan kita, Tuhan pasti punya jalan keluarnya. Dalam Dia kita akan tenang. Amin. Haleluya. Ketika kita berseru, kita panggil namanya, Tuhan akan menjawab kita. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Roh Engkau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu
keselamatan dan pertolongan kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami. Dan kami yakin setiap pujian yang disampaikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, kami rendahkan diri kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, sehingga kebenaran firman yang akan kami terima itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom balik saudara ya. Shalom ya Tuhan. Seberapa kita yang hadir ya sore malam hari ini, kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan ya, maka pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan, menjamah melawat setiap kita, menguatkan, meneguhkan iman kita. Nah, sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah hidup yang berkualitas. Sekali lagi, hidup yang berkualitas. Mungkin Bapak Saudara bertanya, hidup yang berkualitas itu seperti apa ya? Banyak orang yang tidak mengerti. Mereka beranggapan hidup yang berkualitas berarti itu harus memiliki sesuatu yang berkualitas. Mungkin itu kekayaan, mungkin itu penampilan, mungkin itu kedudukan, atau hal-hal yang lain yang bersifat materi, yang bersifat fisik, sehingga disebut berkualitas. Ternyata Alkitab tidak berkata demikian. Ya, untuk membuktikannya kita akan lihat satu kisah dari kitab Daniel pasal yang ke-5 di ayat yang ke-27. Saya cuma membaca ayat 27, nanti ayat-ayat yang lain Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah ya. Kisah yang sungguh menarik. Daniel pasal yang ke-5 di ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Amin. Ringkasan ceritanya, Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang seorang raja dari kerajaan Babel yang bernama Raja Belshazzar. Raja Belshazzar ini adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar itu seorang raja yang terkenal. Dia mempunyai banyak sekali jajahan, ya, termasuk bangsa Israel itu dijajah. Ya, sebagian besar penduduk Israel itu ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Ya, ada beberapa nama yang Bapak Ibu Saudara tentu sudah tahu ya. Ada Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Nah, ini mereka semua hidup di zaman Raja Nebukadnezar. Ya, nah waktu Israel kalah dalam perang lalu ditawan, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego termasuk golongan orang-orang yang ditawan, ya, ikut ditawan. Nah lalu kemudian Nebukadnezar ini digantikan oleh anaknya, ya, anaknya bernama Belshazzar. Nah tentu karena ayahnya seorang raja yang berhasil, sukses, ya, kerajaannya sangat luas, anaknya menikmati, ya, menikmati fasilitas yang luar biasa, yang meneruskan kerajaan ayahnya. Nah, dia merasa sebagai raja yang besar, karena itu dia buat pesta. Satu ketika dia buat pesta, ya, dalam Daniel pasal yang ke-5, dia buat pesta yang besar, dia mengundang banyak orang, ya, pesta pora. Nah, waktu dia pesta, dia memerintahkan para pegawainya untuk mengambil
perkakas bait suci, ya, bait suci Israel kan waktu itu perkakas-perkakas yang ada di dalamnya ikut diambil oleh Raja Nebukadnezar, ayah dari Belshazzar. Nah, waktu Belshazzar buat pesta, perkakas-perkakas disuruh untuk menggunakan, ya, digunakan pada waktu pesta. Padahal ini adalah perkakas-perkakas bait suci yang hanya boleh digunakan di bait suci. Tetapi Raja Belshazzar mengabaikan, tidak menghormati, tidak menghargainya, digunakan untuk pesta pora. Ya, perkakas gelas-gelas, cawan-cawan dari emas, dari perak, ya itu digunakan untuk pesta. Tanda dia tidak menghormati Tuhan, karena dia merasa dirinya hebat, raja, ya. Nah, di tengah pesta menggunakan perkakas-perkakas dari bait suci, tiba-tiba Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu baca, itu ada jari, ya, tidak ada wujud orang, cuma jari, tangan, ya, dari pergelangan tangan sampai ke jari ini menulis di dinding. Wah, saudara bisa bayangkan ini, ya, kalau tiba-tiba saudara melihat peristiwa seperti itu pasti terkejut. Dan benar memang waktu itu Raja Belshazzar dengan semua undangan yang menyaksikan tangan yang menulis di dinding itu kaget, terkejut, sekaligus ketakutan. Sampai Alkitab mencatat lututnya raja ini sampai gemeter. Orang kalau ketakutan kan gemeter lututnya, karena dia nggak nyangka ini peristiwa apa, gerangan belum pernah terjadi, belum pernah disaksikan oleh Raja Belshazzar sekalipun dia raja. Ya, lalu kemudian dipanggil setelah tangan itu selesai menulis di dinding, ya. Lalu raja ini ingin tahu apa tulisan yang di dinding itu dan maknanya itu apa. Semua orang dikerahkan untuk bisa mengartikan tulisan itu, namun tidak ada yang bisa. Dipanggillah Daniel, ya. Daniel ini tadi orang yang ditawan dari Israel, ini salah satu orang yang berhikmat, ya, Daniel. Lalu Daniel dengan hikmat Tuhan, Daniel bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding. Nah, tulisan itu berbunyi Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Kira-kira begitu, ya. Artinya, ketika sudah dilihat, diperhatikan oleh Allah, kemudian ditimbang dan akhirnya dibagi. Mengapa? Tadi di Daniel pasal 5 ayat 27 didapati bahwa Raja Belshazzar waktu ditimbang oleh Tuhan itu didapati terlalu ringan, enteng. Berarti seorang yang tidak berkualitas. Duh, kok bisa? Raja, ya, namanya raja pasti kaya, berkuasa, dihormati, itu pasti namanya raja. Apalagi dia punya banyak daerah jajahan, banyak daerah yang ditaklukkan, pasti dia sangat dihormati, pasti dia punya kuasa yang besar. Namun ternyata waktu ditimbang oleh Allah didapati terlalu ringan. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kehidupan yang berkualitas itu bukan ditentukan oleh kekayaan, oleh jabatan, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya, seperti yang dibayangkan oleh manusia pada umumnya. Ternyata tidak, karena dibuktikan Raja Belshazzar yang punya segalanya secara manusia, ketika ditimbang oleh Tuhan didapati terlalu ringan. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, bagaimanakah hidup yang berkualitas. Karena tentu kalau Bapak Ibu Saudara saya merenungkan dengan baik, kita rindu supaya kita boleh memiliki hidup yang berkualitas. Ya, tentunya berkualitas di hadapan Tuhan, ini yang paling penting. Karena kalau penilaian dari manusia itu bisa salah dan sering salah. Ya, penilaian manusia. Sudah ingat waktu Samuel melihat anak-anak dari Isai tampil di hadapan Samuel, anak yang pertama Eliab, dilanjut dengan adiknya. Wah, waktu Samuel lihat kakak-kakaknya Daud ini, Samuel berkata dalam hati, tentu ini orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja,
menggantikan Saul. Tapi ternyata Tuhan bilang apa sama Samuel? Tidak. Apa yang dilihat oleh manusia justru itu tidak dilihat oleh Allah. Manusia melihat yang kelihatan, yang nampak, fisik, tapi Tuhan itu melihat hati. Sehingga jatuhlah yang ternyata pilihannya bukan kepada Eliab, Abinadab, Syama, orang-orang yang gagah, yang prajurit-prajuritnya Raja Saul, bukan. Tapi pilihannya ternyata jatuh kepada seorang yang sangat muda, Daud. Bukan prajurit, dia cuma gembala, kambing domba, 2-3 ekor. Tapi justru dia yang dipilih untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Nah, ini membuktikan kepada kita penilaian manusia itu sering salah. Ya, jadi karena itu mari kita akan belajar bersama bagaimanakah hidup yang berkualitas, khususnya di hadapan Tuhan. Dari 1 Petrus pasal yang pertama kita lihat 1 Petrus pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pertama ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Sekali lagi, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ketika kita percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, maka dikatakan pengorbanan Kristus, darah Kristus yang mahal itu sudah menebus kita. Darah yang mahal menebus kita. Berarti kalau kita sudah ditebus dengan darah Kristus, hidup kita sebagai umat Tuhan ini tentunya adalah hidup yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas tidak mungkin. Karena apa? Tuhan rela mati buat kita. Darah yang mahal ditumpahkan buat kita. Berarti hidup kita menjadi berkualitas karena Kristus sudah mati menebus kita. Ini start awal. Ya, jadi sebenarnya setiap umat Tuhan itu punya hidup yang berkualitas karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Luar biasa. Tapi langkah berikutnya, ya, dalam menjalani kehidupan, dalam mengisi kehidupan supaya kita tetap memiliki hidup yang berkualitas, maka apakah yang perlu kita lakukan? Ya, tidak cukup hanya pertama kali percaya Tuhan Yesus benar, itu langkah awal, start pertama kali. Tapi selanjutnya dalam menjalani kehidupan, ada hal yang perlu kita lakukan supaya hidup kita tetap berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat ya, hal-hal apakah yang harus kita lakukan supaya kita boleh memiliki kehidupan, tetap memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita lihat dari kitab Sakaria pasal yang ke-8. Bapak Ibu beri sekat Sakaria pasal yang ke-8, karena dari Sakaria pasal 8 ini kita bisa belajar ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya sebagai umat Tuhan kita tetap memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sakaria pasal 8 di ayat yang ketiga. Sakaria 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini ada dua kata kunci yang disebutkan oleh Sakaria, ya, yaitu bicara tentang kudus atau setia dan kudus. Ya, dua kata kunci, setia dan kudus. Hal yang pertama, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita harus belajar hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan. Kekudusan dan kesetiaan. Nah, bicara tentang kekudusan, ya,
Banyak umat Tuhan yang tidak mengerti berkata, Pak, saya masih bisa salah, saya masih bisa jatuh dalam dosa. Apakah saya bisa hidup kudus? Apakah saya bisa belajar hidup kudus? Karena masih bisa salah, masih bisa jatuh dalam dosa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan ada 3 tingkat kekudusan. Ya, kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu yang lalu, 3 tingkat kekudusan. Dimulai dari kekudusan yang pertama adalah kekudusan secara posisi. Ingat ya, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kudus secara posisi. Kapan itu terjadi? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, korban Kristus sudah menguduskan, membenarkan kita, sehingga secara posisi kita disebut sebagai orang kudus. Jadi kalau Bapak Saudara saya mendengar kata kudus, jangan alergi, jangan kaget, jangan takut. Memang kita adalah orang kudus karena Kristus sudah mati buat kita. Secara posisi kita layak disebut orang kudus karena Kristus sudah mati menebus segala dosa kita. Ya, ini kekudusan yang pertama. Meningkat ke kekudusan yang kedua. Kekudusan yang kedua adalah kekudusan progresif. Progresif itu maksudnya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Apa maksudnya kekudusan progresif? Kekudusan progresif itu adalah kekudusan yang terjadi ketika dalam perjalanan kita menjalani hidup, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, ya, kekudusan kita harus makin bertambah. Karena kita memang masih bisa jatuh, masih bisa salah, masih bisa dosa. Tapi begitu salah, begitu jatuh, begitu dosa, kita sadar, langsung minta ampun, langsung bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ya, Alkitab berkata, siapa yang mengaku dosanya dan minta ampun, bertobat, dia akan diampuni, dia akan disayangi. Ya, nah karena itu kekudusan yang kedua, kekudusan progresif. Nah ini sedang kita jalani bersama. Saya pun sedang berada di level ini, level yang kedua, kekudusan secara progresif. Tapi kalau level yang pertama sudah kita lewati, karena semua kita kan percaya kepada Tuhan Yesus. Korban Kristus sudah membuat posisi kita jadi orang kudus. Tapi sekarang kita ada di level kekudusan yang kedua, kekudusan progresif. Semakin bertambah, semakin hari semakin belajar kudus, belajar hidup kudus. Nah, kekudusan yang ketiga, ini kekudusan final, kekudusan akhir. Ya, itulah kekudusan yang ada di surga. Kekudusan yang sempurna, seperti yang dimiliki oleh Allah. Itu kudus yang ketiga. Nah, umat Tuhan seringkali kalau dengar kata kudus, mikirnya itu tentang kekudusan tingkat yang ketiga ini. Juga mereka berkata, tidak mungkin kami hidup kudus karena kami masih bisa salah. Ya, karena mikirnya kekudusan tingkat yang ketiga ini, kekudusan final, kekudusan yang sempurna, kekudusan yang dimiliki oleh Allah, yang sempurna, yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Karena Allah kudus, bahkan maha kudus. Nah, kita yang hidup di dunia belum mencapai kekudusan ini, belum. Siapapun dia, termasuk kami hamba-hamba Tuhan pun kalau jujur masih belum, masih jauh dari kekudusan sempurna, masih jauh. Tapi sekarang sedang belajar menuju ke kekudusan sempurna. Itu tujuan akhir kita. Tapi masih belum sampai sana, belum. Masih belajar terus, masih bisa salah. Kadang-kadang pikirannya salah, kadang-kadang kata-katanya salah, kadang-kadang perbuatannya salah. Tidak sengaja sudah berbuat salah, berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Nah ini berarti masih bisa salah, belum sempurna. Ya, nah karena itu kalau sadar dirinya salah, ya bertobat, minta ampun, kembali ke jalan Tuhan, belajar lagi hidup kudus. Ya, nah Tuhan inginkan supaya setiap kita sebagai umat-umat Tuhan itu hidup kudus. Satu ayat dikatakan di dalam kitab Ibrani, 1 Petrus pasal 1 di ayat yang ke-15 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan.
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sekali lagi, hendaklah kamu di sini ditujukan kepada setiap umat Tuhan, kita termasuk di dalamnya. Hendaklah kamu menjadi kudus, belajar hidup kudus, maksudnya begitu ya, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan, Tuhan mengharapkan semua kita umat Tuhan belajar hidup kudus. Ya, nah memang untuk hidup kudus kita harus berjuang, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, ya, supaya kita bisa menggapai belajar hidup kudus. Sekali lagi masih bisa salah, bisa. Tapi sadar salah, ya langsung bertobat, minta ampun. Jangan tinggal dalam kesalahan, jangan. Begitu sadar diri salah, langsung bertobat, kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Ya, belajar lagi hidup kudus. Karena itu memang yang Tuhan mau. Bahkan satu ayat di Ibrani 12 ayat 14 itu dikatakan, ini ayat yang terkenal ya, Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Mengejar itu berarti sesuatu yang penting, maka dikejar. Kalau tidak penting, tidak dikejar. Tapi sesuatu yang penting dikejar, diupayakan, diperjuangkan, diusahakan. Itu namanya mengejar. Kejarlah kekudusan. Ya, jadi Tuhan rindu supaya Bapak Ibu Saudara saya belajar hidup kudus. Kekudusan yang pertama, kekudusan posisi, sudah kita lewati. Sekarang kita ada di kekudusan yang kedua, tingkat yang kedua, progresif. Semakin belajar hidup kudus, dengan tujuan akhir kekudusan tingkat yang ketiga, kekudusan sempurna, kekudusan final, kekudusan akhir, seperti yang dimiliki oleh Allah. Ya, nah selain kudus, Alkitab juga berkata tadi di kitab Sakaria, bicara tentang setia. Kita lihat sebentar saudara ya, dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 di ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini yang nulis Amsal adalah Salomo. Ya, yang nulis Amsal ini adalah Salomo. Seorang yang berhikmat, seorang yang punya banyak pengalaman dalam kehidupan, bahkan dia punya banyak pegawai bawahan, tentara, itu banyak sekali. Ya, sehingga waktu kerajaan lain, Ratu Sheba dan kerajaan-kerajaan lain datang ke istananya Salomo, mereka kagum. Wow, ini Salomo kok bisa ngatur kerajaan, mengatur istananya dengan begitu rapi, begitu teratur, begitu tertib, luar biasa. Sampai kerajaan lain waktu berkunjung itu kagum. Wah, ini karena memang Salomo orang yang sangat berhikmat, Tuhan yang beri hikmat kepada Salomo. Sehingga Alkitab berkata, sebelum Salomo dan sesudah Salomo, tidak ada orang yang punya hikmat seperti Salomo. Ya. Nah, Salomo seorang yang berhikmat mencatat, menuliskan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dan memang betul ya, kalau Bapak Saudara merenung dengan baik, ya kita rindu. Ya kalau kita punya orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di dekat kita, tentu kita berharap mereka adalah orang-orang yang setia. Mau punya orang di dekat kita pandai atau mungkin kaya, tapi tidak setia. Mau, contoh, mau punya istri atau suami pandai, kaya, tapi tidak setia. Atau mau punya bawahan, pegawai, pekerja yang membantu kita, pinter, ahli di bidangnya, tapi tidak setia. Mau? Kalau saya jujur saya berkata, mungkin tidak terlalu pandai, tidak apa-apa. Yang penting mau belajar dan setia. Itu jauh lebih penting. Ya, dalam pengalaman kehidupan kalau saya lihat lebih baik punya orang-orang di sekitar kita tidak terlalu pandai, tidak terlalu ahli,
tapi dia mau belajar dan setia. Itu yang paling penting. Karena itulah Salomo berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tapi kalau mau jujur hari ini, cari orang setia itu semakin sulit. Itulah sebabnya Amsal 20 ayat yang ke-6. Ini juga ayat terkenal ya, pasti sudah hafal kan? Amsal 20 ayat 6 berkata apa? Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kata siapakah yang menemukannya ini berarti sesuatu yang sulit, sesuatu yang langka. Jadi kalau saudara punya orang-orang di sekitar saudara, orang-orang yang setia, wow, itu berkat anugerah yang luar biasa. Karena langka. Manusia akhir zaman ini manusia yang semakin tipis kesetiaannya, semakin kurang atau tidak menghargai kesetiaan. Kesetiaan dianggap sesuatu yang tidak penting. Ini manusia akhir zaman seperti itu. Karena kalau sudah perhatikan kan sekarang banyak itu terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena tidak setia, sulit cari orang yang setia. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu punya hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang pertama, miliki hidup, belajar hidup kudus dan setia. Kesetiaan akan dibuktikan lewat waktu dan ujian. Kesetiaan tidak dibuktikan dengan ngomong, ya. Kalau diomongan dengan ngomong ini biasanya banyak luputnya. Wah, aku loh orang yang setia. Nah, kalau ada orang ngomong gitu biasanya itu justru orang yang kurang setia. Orang yang setia itu tidak perlu ngomong. Kesetiaan itu dibuktikan lewat waktu dan lewat ujian. Ya, bisa nggak bertahan bertekun sampai akhir? Ini waktu, ujian lewat berbagai macam tantangan, bisa nggak tetap setia? Ya, oke. Jadi yang pertama, kalau kita rindu jadi orang yang punya hidup berkualitas di hadapan Tuhan, yang pertama, mari belajar hidup kudus dan setia. Itu sesuatu yang Tuhan inginkan. Itu bernilai di hadapan Tuhan, membuat hidup kita jadi berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua sekarang, ya, kembali ke kitab Sakaria pada pasal yang ke-8 di ayat 4 sampai 5. Sakaria 8 ayat 4 sampai 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Ya memang namanya kakek dan nenek, lanjut usia. 5. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Nah, kalau sudah cermati ayat ini bicara tentang keluarga. Di tempat itu dikatakan ada kakek, ada nenek yang duduk bersama, ada anak perempuan, anak laki-laki yang bermain bersama. Ini bicara tentang keluarga. Yang kedua, yang membuat kehidupan seseorang umat Tuhan itu jadi begitu berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang membangun keluarga yang kokoh, keluarga yang sehat. Ya, pernikahan adalah lembaga pertama yang dibangun oleh Allah di atas bumi. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian, lembaga pertama yang dibangun oleh Allah di atas bumi itu adalah pernikahan. Allah yang berinisiatif menciptakan Hawa untuk Adam. Ya. Sejarah manusia tidak dimulai dengan kejatuhan dalam dosa, tetapi sejarah manusia itu dimulai dengan peristiwa pernikahan di Taman Eden. Kejatuhan manusia dalam dosa itu kejadian pasal yang ketiga, tapi pernikahan Adam dan Hawa itu ada di pasal yang kedua. Jadi sejarah kehidupan manusia bukan dimulai dengan kejatuhan dalam dosa, bukan, tapi dimulai dengan pernikahan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, waktu ada di mana? Perjamuan kawin di Kana. Loh, kok perjamuan kawin, Pak? Loh, memang ini mujizat yang pertama Tuhan buat
saat Tuhan menghadiri pesta perjamuan kawin di kota Kana. Bahkan hubungan suami istri dalam Alkitab itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Sekali lagi ya, hubungan suami istri dalam Alkitab itu seringkali dipakai untuk menggambarkan, untuk melambangkan hubungan Tuhan dengan gerejanya. Karena itu dikatakan Tuhan itu mempelai pria, kita gerejanya adalah mempelai wanita. Loh, ini kan bicara tentang hubungan pernikahan suami istri. Bukan berarti nanti Tuhan menikah dengan kita, bukan. Menggambarkan, melambangkan hubungan suami istri itu seperti Tuhan dengan gerejanya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa hari ini, betapa pentingnya pernikahan. Allah itu sangat concern, Allah itu sangat memperhatikan, Allah itu sangat mempedulikan ya pernikahan. Karena Allah yang berinisiatif supaya manusia itu dipersatukan dalam pernikahan. Mari kita lihat satu ayat saja ya. Maliaki pasal 2 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Maliaki 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Wow, Tuhan jadi saksi. Saksi apa ini? Ayo kita lanjut. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda. Jangan salah baca ya. Kalau salah baca ya, ada yang pernah saya dengar salah baca. Tuhan jadi saksi antara engkau dengan istri muda. Wah, repot saya. Itu salah. Itu artinya beda. Ya, jangan sampai keliru baca ya. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal Tuhan yang jadi saksi ya, tapi tidak setia ya. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Jadi istri dan suami ini teman sekutu, teman seperjanjian. Teman sekutu berarti bukan musuh ya, tapi teman. Bahkan Alkitab berkata menjadi satu daging, teman hidup. Nah, ya, teman sekutu dan juga dikatakan istri seperjanjian, yang artinya sama-sama teman, sama-sama untuk siap menerima janji Tuhan. Lanjut. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan ini maksudnya bicara tentang pernikahan ya. Keturunan ilahi. Itu yang Tuhan mau. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dan diakhiri dengan tanda seru. Tuhan rindu supaya umat Tuhan itu membangun keluarga dengan baik. Kan itu berapa kali di ayat Maliaki ini Tuhan itu sampai jadi saksi. Tuhan rindu supaya suami istri itu bisa setia. Mulai dari muda itu setia, sehingga akhirnya nanti bisa menghasilkan, bisa melahirkan keturunan ilahi. Kalau tidak setia gimana bisa menghasilkan keturunan ilahi? Yang lahir itu anak-anak yang broken. Loh iya kan, kalau papa mamanya cerai, keluarganya tidak harmonis, tidak sehat, anak-anak yang lahir itu broken. Maaf, cacat dalam tanda kutip. Dia melihat contoh, dia melihat figur. Pria atau ayah itu seperti begini, mama atau ibu atau wanita itu seperti ini, figur yang salah, sehingga akhirnya dalam dirinya jadi sesuatu yang salah, tumbuh dalam hal yang tidak benar ya. Maka itu nggak bisa jadi generasi ilahi yang mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan, nggak bisa. Tapi kalau suami istri yang belajar sama-sama hidup dalam kebenaran, bisa salah, bisa, tapi begitu sadar salah, minta ampun, bertobat. Jangan terus tinggal dalam kesalahan, jangan. Bertobat, minta ampun, kembali ke jalan yang benar.
Nah, anak-anak melihat contoh, melihat figur yang baik. Oh, jadi suami itu seperti ini, jadi istri itu seperti ini, menjadi satu figur yang baik. Anak-anak jadi keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang memuliakan Tuhan, karena melihat figur yang baik, teladan yang baik dari orang tua yang bisa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesetiaan. Ya, jadi karena itu mari kalau kita rindu hidup berkualitas, yang kedua, bangun kehidupan keluarga rumah tangga yang sehat, yang kokoh. Itulah hidup yang berkualitas. Ya, mungkin masih belum, tidak apa, tapi kita punya kerinduan, kita berjuang. Dan memang kalau untuk membangun itu tidak bisa satu pihak, tidak bisa cuma suami tok yang membangun, tidak bisa. Tidak bisa cuma istri tok yang membangun, tidak bisa. Suami, istri, orang tua, anak harus kompak, sama-sama rindu. Kami mau membangun keluarga kami, jadi keluarga yang baik, keluarga yang sehat, keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Kompak, sehati, sepakat, baru bisa bangun. Tapi kalau mau menghancurkan sebuah, tidak perlu semua pihak. Kalau mau menghancurkan keluarga rumah tangga, itu cukup satu pihak saja. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, satu pihak saja merusak. Itu keluarga itu jadi kacau, berantakan dan hancur. Ya, membangun dibutuhkan perjuangan bersama-sama. Tapi kalau merusak, menghancurkan, begitu mudahnya. Dan untuk membangun itu butuh waktu yang panjang. Ya, saya pun kalau ditanya sampai sudah usia 50 lebih, kalau tanya, apakah Pak Gembala sudah bisa membangun keluarga yang sangat sehat? Dengan jujur saya berkata, saya masih belajar. Tapi saya terus upayakan. Karena saya tahu ini yang terpenting. Ya, ini yang dikatakan hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Adalah umat Tuhan yang belajar membangun keluarga dengan baik, dengan sehat. Jadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Nah, bicara tentang keluarga, untuk membangun keluarga, ya itu dibutuhkan 5 hal. 5 hal. Ini cepat saja ya. Saya biasanya kalau konseling pernikahan saya sampaikan itu. 5 pilar, 5 hal untuk membangun keluarga. Yang pertama itu diawali dengan kasih. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, hormat. Yang keempat, pengertian. Dan yang kelima, komitmen. Sekali lagi, 5 pilar, 5 hal dalam membangun keluarga. Yang pertama dimulai dengan kasih, kemudian kepercayaan, kemudian hormat, saling menghargai, pengertian, saling mengerti, bisa menerima, bisa mengerti, dan yang kelima, komitmen. Ini 5 hal. Ya, kasih sebagai start awal, karena kita berkata Kolose pasal 3, kasih itu yang bisa mengikat dan mempersatukan. Itu Kolose berkata demikian. Kasih ya jadi sesuatu yang penting, start awal untuk membangun keluarga. Nah, bicara tentang kasih itu ada 5 bahasa kasih. Ya, bahasa kasih itu punya 5 hal. Yang pertama, bahasa kasihnya itu ada yang kata-kata. Jadi orang yang senang kalau terima kata-kata itu dia merasa dicintai. Tentunya kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Ya, ini bahasa kasih yang pertama, jenis pertama. Yang kedua, bahasa kasih ada yang juga memiliki bahasa kasih yang kedua ini waktu. Tapi waktu yang berkualitas, ya, bukan cuma waktu. Kalau cuma sekedar punya waktu duduk bersama atau kumpul bersama, tapi waktu duduk kumpul bersama masing-masing sibuk sendiri. Ya, sekarang paling sering itu sibuk dengan HP. Ya, betul kan, Saudara? Begitu duduk cepret, langsung pertama kali yang dirogoh, yang diambil apa, Saudara? Betul kan? Kalau Saudara cermati begitu loh. Saya kalau cermati orang-orang itu ya, kalau saya sudah duduk di satu acara, cedek, begitu duduk, Saudara. Hal yang pertama dilakukan langsung nggak tahu dari tas atau dari kantong. Serat. Ya, memang handphone itu membantu kita ya, dapat informasi dan sebagainya. Tapi kalau waktu dengan keluarga ini bahaya, kalau terus tertujuannya kepada handphone cukup bahaya. Nanti yang jauh bisa jadi dekat, tapi yang dekat bisa jadi jauh. Katanya duduk bersebelahan, tapi masing-masing sibuk. Ternyata yang suaminya lagi chat sama wanita lain, so, ya.
Yang istrinya juga ternyata lagi chat sama pria lain. Waduh, ini bahaya loh. Ya, yang jauh jadi dekat melalui chatting kan, tapi yang dekat duduk bersebelahan jadi jauh. Duduknya bersebelahan, fisiknya bersebelahan, tapi hatinya jauh. Ya, nah ini waktu berkualitas. Yang ketiga, bahasa kasihnya hadiah. Wah, kalau bicara hadiah semua suka kan ya. Hadiah. Wanita juga begitu, kalau kasih hadiah semua suka. Apalagi kalau hadiahnya cuma waduh, senang banget ya. Gitu ya, hadiah gitu ya. Yang keempat, tindakan melayani. Tindakan melayani itu membantu. Ya, jadi kalau mungkin salah satu ada yang repot, butuh bantuan. Nah, ini yang satu membantu. Nah, waktu dibantu itu merasa dicintai. Ada orang yang bahasa kasihnya senang menerima tindakan bantuan atau dilayani. Ya. Yang kelima, sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik ini mungkin menenangkan, ya, menepuk, membelai dan sebagainya. Ya, nah ini 5 bahasa kasih. Nah, tiap orang itu punya level beda-beda. Ada orang yang bahasa kasihnya yang paling tinggi itu mungkin kata-kata. Ada orang yang bahasa kasihnya itu mungkin paling tinggi itu waktu. Ada orang yang bahasa kasihnya paling tinggi hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah paling senang. Nah, ini sebenarnya kalau bahasa kasihnya hadiah ini paling gampang. Nah, sudah tinggal kasih aja tuh. Loh, iya kan? Tidak tahu dikasih barang yang murah, barang yang mahal, pokok kasih hadiah. Itu paling gampang. Kalau orang yang bahasa kasihnya hadiah ini paling gampang. Kalau itu yang paling tertinggi ya. Tapi kalau bahasa yang lain, nah ini perlu perjuangan ya. Kata-kata. Berarti kalau ngomong tidak boleh sembarangan. Ya, kalau ngomong sembarangan nanti bukan merasa disayangi, malah merasa tidak dicintai. Misalkan ngomongnya lu itu memang goblok, waduh, sakit hati ya. Nah, memang bisa salah kan, tapi ya jangan pakai kata-kata begitu. Ya mungkin pakai kata-kata yang baik ya. Wah, sebaiknya kamu tidak begitu. Jadi kalau kamu lakukan hal seperti itu, ada akibatnya seperti begini. Nah, kata-kata yang baik ya. Oke. Nah, jadi yang kedua, supaya hidup berkualitas, maka kita harus sama-sama belajar membangun keluarga. Karena ini penting di hadapan Tuhan. Ya, yang ketiga sekarang, yang terakhir, kembali dalam kitab Sakaria, pasal yang ke-8, di ayat yang ke-9. Sakaria 8 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Penekanan kata kuatkanlah hatimu. Yang ketiga, supaya kita boleh memiliki hidup yang berkualitas. Kalau yang pertama, kita belajar hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Yang kedua, kita belajar untuk membangun keluarga yang sehat, keluarga yang baik, keluarga yang kokoh. Yang ketiga, supaya kita boleh memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka yang ketiga adalah menjadi kuat. Sekali lagi, menjadi kuat. Karena itu tadi Sakaria 8 ayat 9 berkata, kuatkanlah hatimu. Jujur dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Semua orang alami, ya semua, tidak terkecuali anak Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau saya jadi anak Tuhan saya tidak akan mengalami kesulitan. Kalau saya jadi anak Tuhan semua akan selalu berjalan mulus. Enggak. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka menjalani kehidupan, mereka itu mengalami banyak tantangan. Sebut saja nama Rasul Paulus, Petrus, Abraham, Musa, siapa lagi yang lain? Semua menghadapi tantangan. Bahkan Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, Tuhan juga menghadapi tantangan. Dari orang Farisi, dari ahli Taurat, dimusuhi, dicari salahnya dan sebagainya. Loh, memang hidup di dunia ini banyak tantangan. Nah, ketika ada tantangan-tantangan yang kita alami tanpa kita sadari, tantangan kesulitan yang kita alami itu berpotensi untuk membuat kita menjadi lemah, ya, tanpa kita sadari. Ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, ya kadang-kadang bisa membuat kita ini jadi lemah, rasanya tidak kuat, tidak mampu menjalani kehidupan. Ya, nah tapi satu ayat yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai penutup, Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31.
Setelah ini pemusik ya dengan Ibu Gembala akan maju ke depan ya. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara lagi lemah menghadapi sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Karena ayat berkata Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada yang lelah, yang menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudaraku, orang muda, teruna, itu biasanya identik dengan orang-orang yang kuat. Ya betul ya, kalau sudah dengar kata orang muda, teruna itu biasanya usia kurang lebih mungkin 17-18 gitu ya, sampai dengan usia mungkin kurang lebih 30-an. Nah ini biasanya disebut orang-orang muda, teruna-teruna. Nah ini orang muda, teruna-teruna itu biasanya orang yang kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, biasanya begitu biasanya. Tetapi Alkitab mencatat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh. Jadi ternyata orang yang kuat sekalipun, range usia yang kuat itu orang muda, masih bisa lemah, masih bisa jatuh. Ya. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan ini berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidup ini. Lanjut. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan kalimat berikut. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan, dikatakan orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dia berjalan, dia berlari dalam kehidupan, tidak lelah, tidak lesu. Kok aneh ya Pak? Orang kalau semestinya secara pikir manusia, kalau sudah jalan, apalagi sudah lari sekian lama, pasti ada capeknya, pasti ada lelahnya, pasti ada letihnya, itu pasti so. Tapi ternyata Alkitab mencatat, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mendapat kekuatan yang baru itu datangnya dari Tuhan. Nantikanlah Tuhan, berharaplah, andalkanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam hidup. Ya, jadi inilah 3 hal dari kitab Sakaria kita belajar supaya kita boleh memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang pertama diawali dengan belajar hidup kudus dan setia. Ya. Yang kedua, bangun keluarga yang sehat. Dan yang ketiga, jadilah kuat. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati. Semoga kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, rumah tangga, aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini. Amen. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.